Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, sehat semua ya. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, Erika. Kenapa Erika tidak masuk? Sakit. Oke, ada surat izinnya ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dipimpin oleh Yutrin. Oke, Yutrin bisa dipimpin? Oke, silahkan. Oke. Ada yang tahu tidak? Hari ini kita belajar tentang apa? Oke, hari ini kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks ceramah. Oke. Ada yang masih ingat tidak teks ceramah itu apa? Oke, betul sekali Tiur. Mungkin tidak lengkap, tapi tidak apa-apa. Oke. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi, pengetahuan, wawasan, nasihat, atau petunjuk-petunjuk untuk disampaikan pada publik atau audiens. Audiens bisa juga disebut dengan pendengar, oleh pakar atau orang yang ahli di bidangnya, baik secara langsung maupun secara elektronik atau digital. Ya. Perbedaan antara elektronik dan elektronik atau digital dan secara langsung. Perbedaan secara langsung atau secara elektronik gitu ya, Tia. Oke, perbedaannya adalah kalau secara langsung itu bisa kita dengar pada saat khotbah di masjid atau di gereja. Bisa juga kita dengar saat acara-acara yang ada di rumah kalian, seperti apa ya itu? Selamatan, itu bisa mengundang Gus Miftah atau apa, itu juga bisa disebut dengan ceramah. Oke, itu jika kalian langsung ke tempatnya itu berarti secara langsung. Tapi kalau kalian lihatnya di TV atau di YouTube atau di radio, itu disebut dengan elektronik atau digital. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, udah tahu ya perbedaannya. Oke, untuk selanjutnya sampai mana tadi ya? Oh ya, sampai hari ini kita belajar tentang kaidah kebahasaannya ya. Oke, menurut kalian tuh kaidah kebahasaan teks ceramah itu seperti apa? Oke, kaidah kebahasaan teks ceramah. Baik, saya akan jelaskan di sini. Untuk yang pertama, kaidah kebahasaannya adalah banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Oke, kata ganti orang pertama tunggal yaitu merujuk pada kata saya. Oke, saya berarti saya itu cuma satu orang. Sedangkan kata ganti orang pertama jamak merujuk pada kata kita atau kami. Kita berarti lebih dari satu orang, kami juga lebih satu orang. Berikut contohnya, saya akan memberikan contoh satu kalimat, yaitu yang merujuk pada kata ganti orang pertama tunggal. Saya akan setuju dengan pendapatnya Tia. Ya, seperti itu. Saya berarti kata ganti orang pertama tunggal. Kami setuju dengan pendapatnya Yutrin. Berarti kami lebih dari satu, menuju pada kata ganti orang pertama jamak. Ada pertanyaan? Oke.
Yang kedua adalah banyak memakai kata teknis atau istilah-istilah tertentu yang berkenaan dengan topik yang disampaikan kepada pendengar. Oke. Definisi atau istilah-istilah tertentu yang ruang lingkupnya lebih kecil. Contoh, jika fokus pada topik pembahasan kebahasaan, maka istilah-istilah yang muncul dalam teks ceramah adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika dalam berbahasa. Itu jika kita menggunakan tema yaitu kebahasaan. Yang ketiga adalah banyak memakai kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau Dia mau menggantikan saya? Ya, HP-nya ditaruh dulu ya. Kita akan melakukan pembelajaran. Tiur dan Mufa jangan ngobrol ya. Apa penjelasan saya tidak jelas? Saya ulangin lagi ya. Yang ketiga adalah banyak memakai kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau antara sebab dan akibat. Misalnya seperti contoh katanya adalah karena, oleh karena itu, sebab. Argumen itu pendapat. Ya. Argumen itu pendapat kamu atau pendapat orang lain gitu. Contoh kata-kata sebab akibat adalah jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, oleh sebab itu. Bisa dilanjut? Banyak memakai kata yang menunjukkan adanya hubungan temporal atau perbandingan. Misalnya seperti namun, sebaliknya, kemudian. Iya, Mufa. Temporal. Apa itu temporal? Saya akan jelaskan. Temporal itu kata lainnya adalah perbandingan atau pertentangan. Jadi penggunaan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal itu kata lainnya adalah perbandingan atau pertentangan. Contohnya, sebelum itu, kemudian, namun, sebaliknya, pada akhirnya, berbeda halnya. Yang kelima adalah banyak memakai kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kata kerja mental. Kata kerja mental ya, bukan metal. Ya. Ya, Tia. Baik, saya akan jelaskan ya. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Biasanya kata kerja mental disebut juga dengan verba tingkah laku. Adalah kata-kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh ya, Tiur. Contoh kata kerja mental. Saya akan lempar dulu ke Mufa. Mufa. Contoh kata kerja mental tadi sudah saya jelaskan. Kata kerja mental itu apa? Menurut kamu contoh kata kerja mental itu apa? Bukan contoh, buatlah kalimat aja. Agak betul ya. Sini biar aku jelaskan. Contohnya yang benar itu
Contohnya seperti ini. Kami terpaksa menyetujui hasil dari pemilihan ketua OSIS di SMK Bonaventura. Oke, seperti itu. Jadi menunjuk pada respon seseorang terhadap suatu tindakan. Oke. Contoh lagi, kami merasa tersakiti oleh kata-kata sang narasumber atau sang MC, itu bisa juga itu. Oke, jadi dari teks ceramah tersebut ada 5 kaidah kebahasaan teks ceramah. Oke, saya ingin tahu kalian bagaimana membuat teks ceramah dengan 5 kebahasaan tersebut. Oke, 15 menit cukup? Ya, silakan membuat teks ceramah ya. Oke, dikumpulkan 15 menit mulai dari sekarang. Ya, ada apa ya? Oh ya, jadi kamu strukturnya itu kayak yang kemarin tuh teks ceramahnya dan kaidah kebahasaannya itu yang tadi saya jelaskan menggunakan ada 5 kaidah kebahasaan. Oh ya, yang tadi. Temanya bebas ya anak-anak. Kalian bisa melihat di Google tema-tema, contoh temanya. Oke, waktunya sampai 5 menit lagi. Oke, waktunya habis. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, bisa dikumpulkan. Oke, terima kasih Tia, Tiu. Oke, Muka. Oke, udah dikasih nama ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Oke, jadi dari pembelajaran tadi kita telah mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Oke, tadi apa yang pertama? Oke, yang kedua apa? Ketiga, keempat, kelima. Oke, tepuk tangan. Setelah itu pembelajaran kita akhiri. Tetap semangat dan tetap belajar dengan giat ya. Oke, sama-sama. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Mufa. Oke, Mufa, silahkan dipimpin. Oke, pembelajaran saya akhiri. Tetap semangat dan tambah semangatnya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.